Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valid Dwi Musyafa, NPM 1008080191155. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan judul penelitian saya yaitu Strategi Komunikasi PT Geodipa Energi Persero dalam menangani isu negatif di media sosial, studi kasus penolakan P38 proyek pengembangan PLTP Dieng 2. Geodipa merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. Saat ini Geodipa sedang dalam tahap pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dinamakan Proyek PLTP Dieng 2. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional sebesar 1 kali 55 MW dan masuk ke dalam fast track program yang direncanakan oleh pemerintah pada tahap kedua tentang pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Dengan berjalannya proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng 2 ini, tak jarang Geodipa mendapat keluhan dan bahkan penolakan dari warga. Menurut No Limit, perusahaan di bidang analisis dan monitoring media daring, isu tentang Geodipa ini meningkat sejak proyek pengembangan pembangkit listrik Dieng 2 ini dilaksanakan. Hal tersebut menjadi isu yang cukup serius bagi Geodipa karena isu tersebut tersebar luas ke media sosial. Itu terjadi karena saat ini semua orang cukup mudah untuk mengakses media sosial dan media sosial itu menjadi tulang punggung informasi bagi orang-orang. Terhitung sejak Januari 2023, pengguna aktif di media sosial itu sebanyak 167 juta jiwa atau 60,4% populasi orang yang ada di Indonesia, itu menurut We Are Social. Maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian ini mengenai bagaimana strategi komunikasi PT Geodipa Energi Persero dalam menangani isu negatif di media sosial pada penolakan P38 proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng 2. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama itu untuk mengetahui analisis isu yang dilakukan di media sosial oleh Geodipa, mengetahui perencanaan setelah teridentifikasi isu di media sosial mengenai Geodipa, mengetahui implementasi yang dilakukan Geodipa, dan mengetahui alasan penggunaan strategi komunikasi tersebut. Lalu kerangka pemikirannya di sini diawali dari isu, lalu ke planning, implementasi, efek, dan juga evaluasi. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan studi kasus. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, sumber tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada pembahasan yang pertama, analisis isu yang ada di media sosial mengenai Geodipa, terdapat dua kategori yang dikategorikan oleh peneliti, yaitu eksternal social media analysis dan internal social media analysis. Eksternal social media analysis ini penganalisisan isu yang ada di media sosial oleh orang yang bukan karyawan Geodipa atau pihak atau Geodipa menggunakan jasa yang dimana jasa tersebut adalah No Limit. Lalu yang kedua, internal social media analysis itu penganalisisan isu yang ada di media sosial yang dilakukan oleh karyawan Geodipa itu sendiri dan dengan cara konvensional. Lalu perencanaan setelah teridentifikasinya isu negatif di media sosial ada tiga, yaitu pemahaman insan, pemilihan platform, dan interaksi. Ketiga kategori ini cukup mempengaruhi tentang bagaimana suksesnya implementasi yang dilakukan oleh Geodipa. Lalu implementasi strategi komunikasi setelah teridentifikasinya isu negatif di media sosial itu terdapat dua kategori juga. Yang pertama media action dan yang kedua non media action. Media action ini implementasi strategi komunikasi yang dilakukan di ranah media, dan non media action ini implementasi strategi komunikasi yang dilakukan bukan di ranah media. Pembahasan yang keempat ini mengenai alasan penggunaan strategi komunikasi, yaitu ada dua, wide ranging reasons dan specific reasons. Dari itu, kesimpulannya, penganalisisan isu negatif di media sosial yang dilakukan Geodipa mengenai penolakan P38 proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Dieng 2 itu ada dua. Yang pertama, external social media analysis yang praktiknya dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu No Limit, dan internal social media analysis yang praktiknya dilakukan oleh karyawan Geodipa-nya sendiri dengan cara konvensional. Perencanaan strategi komunikasi setelah teridentifikasi isu negatif di media sosial mengenai kasus penolakan P38 PLTP Dieng 2 ini. Yang pertama, pemahaman insan atau pemahaman penerima pesan dengan cara sering bersilaturahmi dan diskusi dua arah melalui program apapun. Yang kedua, pemilihan platform. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menjalankan dan meminimalisir hambatan aksesibilitas.
Yang ketiga, interaksi. Interaksi ini dilakukan dengan masyarakat, stakeholder, dan juga konsultan. Lalu, implementasi dari strategi komunikasi yang dilakukan Geodipa dalam menangani isu negatif di media sosial mengenai penolakan P38 ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu media action dan non-media action. Media action yaitu suatu implementasi strategi komunikasi yang dilakukan dalam ranah media untuk mencapai tujuan tertentu, dan non-media action yaitu merupakan suatu implementasi strategi komunikasi yang dilakukan tidak di ranah media untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, terdapat dua kategori alasan Geodipa dalam menggunakan implementasi strategi komunikasi media action dan non-media action, yaitu wide-ranging reasons dan specific reasons. Kategori wide-ranging reasons itu termasuk ke dalam implementasi media action karena pesan tersebut ditujukan kepada orang banyak, sedangkan yang termasuk ke dalam kategori specific reasons yaitu non-media action karena pesannya itu ditujukan kepada orang tertentu atau masyarakat terdampak. Sekian presentasi penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.